Oke, kali ini kita akan membahas soal Asia International Mathematics Olympiad atau AIMO. Di sini soal final kelas 7. Oke, kita akan langsung membahas nomor 26. Nah, ini soalnya kita carikan tempat dulu supaya ada tempat yang cukup luas. Kita ambil soal nomor 26. Kita langsung bahas how many 4-digit even number can be formed using 2, 0, 2, 3, 8 or 6. Nah, di sini kita disuruh mencari ada berapa banyak bilangan 4 digit even itu genap yang bisa kita buat dari angka 2, 0, 2, 3, 8, 6. Yang perlu diperhatikan di sini ada angka 2-nya ada 2. Dan total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 angka. Karena ada angka 2 yang sebanyak 2, yang pertama kita ambil 1 aja dulu angka 2-nya. Jadi di sini angka 2-nya kita ambil 1, jadi 1 angka 2. Maka pilihannya adalah ada angka 2, 0, 3, 8, sama 6. Yang perlu diperhatikan yang pertama yang dibuat adalah angka even atau genap. Karena angka genap berarti digit terakhirnya harus genap. Dan di sini ya yang ganjil cuma angka 3 aja ya. Tapi yang jadi masalah angka 0 ini. Nah, kalau angka 0 ada di belakang, misalkan ada 4 digit gini, angka 0 ada di belakang sini, berarti yang depan ada berapa pilihan? Ada 2, 3, 8, sama 6. Ada 4 pilihan. Jadi kalau 0 di belakang, ada 4 pilihan yang depan. Yang kedua, nah tadi kan 0 sudah ditaruh di belakang. 0 sudah ditaruh di belakang. Nah, sudah terpilih 1 di depan kan. Misalkan yang terpilih di 1 adalah angka yang terpilih di depan ini adalah angka 6 misalkan. Berarti di slot kedua ini ada berapa pilihan? 1, 2, 3. Ada 3 pilihan. Kenapa? Karena ini cannot be repeated, nggak boleh berulang. Jadi angka yang sudah terpilih di sini, misalkan angka 6, ya nggak boleh terpilih lagi di slot yang kedua. Dan angka 0 sudah terpilih di belakang. Sehingga di yang ke slot kedua ada 3 pilihan. Slot ketiga tinggal 2 pilihan ya. Sehingga kalau dikalikan, ini ada 24. Itu kalau yang paling belakang angka 0. Cuma kalau yang paling belakang bukan angka 0, gimana caranya? Kalau di paling belakang bukan angka 0, berarti pilihannya kan yang paling belakang bisa 2, 6, atau 8. Nah, berarti ada 3 pilihan. 2, 6, atau 8 ya. Kita kasih tanda 2, 6, atau 8. Misalkan yang terpilih adalah angka 6 gitu ya. Oh, jangan 6 lah, tadi 6 udah lah. Misalkan yang terpilih angka 8 gitu aja. Berarti yang di depan ada berapa pilihan? Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Cuma angka 0 kan nggak boleh di depan. Karena kalau angka 0 di depan nggak jadi 4 digit nanti. Nanti jadinya cuma bilangan 3 digit gitu. Sehingga 0 nggak boleh di depan. Sehingga pilihannya tinggal 1, 2, 3. Di depan ada 3 pilihan. Kita misalkan lagi aja yang terpilih di depan adalah angka 2. Nah, berarti 2 udah nggak boleh dipilih lagi. Sekarang otomatis tinggal berapa pilihan? Ada 1, 2, 3. Ada 3 pilihan lagi. Kenapa? Karena sekarang 0 bisa dipilih di slot yang kedua. Sehingga di sini ada 3 pilihan. Dan yang terakhir ada 2 pilihan. Nah, ini kalau dihitung
3 kali 3 kali 2 kali 3 dapatnya 54. Sehingga pada saat angka 2 dipakai 1, di sini ada 24 ditambah 54. Totalnya di sini ada 78. Tapi belum selesai sampai di sini karena kemungkinan kedua angka 2 dipakai dua-duanya. Oke, kakak geser ke sini. Kemungkinan selanjutnya adalah angka 2 dipakai dua-duanya atau 2 angka 2. Nah, kalau angka 2 dipakai kedua-duanya, nah kita tulis dulu supaya gampang dalam mencacahnya. Kalau angka 2 dipakai dua-duanya, tadi kan angkanya 202, 38 sama 6. Kalau angka 2 dipakai dua-duanya, berarti kan kemungkinannya bisa 2, 2, 0 sama 3. Kemudian kemungkinan kedua bisa 2, 2, 0 sama 8. Kemungkinan selanjutnya 2, 2, 0 sama 6. Kemungkinan selanjutnya bisa 2, 2, 0 udah ya. Tadi kan udah 2, 2, 0, 3, 0, 8, 0, 6 sudah. Berarti sekarang 2, 2 lanjutannya adalah 3 ya. 3, 0 jangan ke belakang ya, karena 3, 0 sudah ada di sini, atau 0, 3 gitu ya. Jadi ya 3, 8 sama 3, 6 kemungkinan selanjutnya. Berarti 2, 2, 3, 8 sama 2, 2, 3, 6. Kemungkinan selanjutnya kita pakai 2, 2, 3 sudah, sekarang 8 ya. Nah, berarti pasangannya ya cuma 2, 2, 8, 6. Oke, kita belum menghitung banyaknya cara. Kita cuma menghitung cara ngambil angka-angkanya di sini. Kalau angka 2 dipakai dua-duanya. Nah, ini ada angka 0. Seringkali kalau ada angka 0 akan membagi kasus. Kalau digit-digit yang dipakai itu harus berbeda gitu. Ini kan tadi kan not repeated ya kan? Not repeated artinya kan nggak boleh diulang. Berarti yang sudah dipakai nggak boleh dipakai. Nah, seringkali kalau angka 0, ada angka 0 kayak gini, seringkali akan harus membagi kasus. Jadi kemungkinan pertama karena genap ya. Jadi kemungkinan pertama digit terakhir 0. Kalau digit terakhir 0 berarti ini kan ada satu kemungkinan. Nah, ini kemungkinan pertama ya. Nah, 0 sudah dipilih. Berarti di sini ada berapa pilihan? Yang ditatakan berarti kan angka 2, 2, 3. Sehingga nah, kita menata angka 2, 2 sama 3 ini. Ingat untuk permutasi bilangan yang sama atau huruf yang sama. Ini 2 sama 2 kan sama kan? Nah, jadi banyaknya cara ya di sini ada 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 itu dapatnya dari mana? Ini ada 3 pilihan. 1, 2, 3. Jadi 3 faktorial kayak gini. Nah, kan ada angka 2 yang sama. 1, 2. Berarti dibagi 2 faktorial. Kayak gitu. Sehingga ini kalau dihitung, dapatnya 3. Kemungkinan selanjutnya, yang di belakang ini adalah angka 2. 2 yang mana sama aja ya. Intinya angka 2-nya diambil 1. Nah, misalkan angka 2 yang sini ini ditaruh yang belakang. Karena kan kalau genap kan pilihannya cuma 0 sama 2. Nah, ingat yang depan ini nggak boleh ada angka 0. Nah, jadi angka 0 ini nggak boleh dipilih untuk
slot yang paling depan. Kita pakai filling slot lagi ya untuk kemungkinan kedua. Sehingga untuk slot yang pertama ini ada dua pilihan, dua yang sini, dua yang depan ini, atau tiga yang belakang ini. Sehingga ini ada dua pilihan untuk yang kedua. Nah, kita untuk yang pertama ya, untuk slot yang pertama. Misalkan yang terpilih adalah angka 3 ini. Nah, berarti digit kedua kan angka 0 sudah boleh. Sehingga angka 0 di sini ada sehingga untuk digit yang kedua ada dua pilihan. Digit terakhir ini tinggal satu. Oh ya, yang pertama ini satu pilihan ya. Karena pasti angka 2 gitu. Sehingga ini kalau dihitung ini ada 4, tinggal dikali ya. Oke, kita lanjutin untuk kemungkinan yang kedua. Untuk kemungkinan yang kedua, di sini kan, nah ada angka 0 lagi. Yang kita bagi lagi, karena kemungkinan pertama, slot terakhir ini 0 gini. Nah, kalau slot terakhir 0, ini berarti ada satu pilihan kan? 0 sudah kepakai kan? Nah, yang jadi masalah, sekarang ini ada angka 2, 2 sama 8. Kita nggak pakai filling slot ya, kalau ada yang sama kayak gini. Kita mirip dengan yang atas ini tadi. Kalau yang atas kan tadi 2, 2 sama 3 gitu kan. Nah ini 2, 2 sama 8. Berarti ini ada 3 angka, berarti ya 3 faktorial. Nah dibagi yang sama, yaitu angka 2. Berarti 2 faktorial gini. Sehingga dapatnya di sini sama dengan 3. Gitu ya. Kemungkinan selanjutnya di sini belakangnya adalah, nah ini ada 2 atau 8. Kita harus bagi kasus lagi. Kenapa? Karena kalau yang belakang ini 2, kalau yang belakang ini 2, nah berarti yang depan kan ada dua pilihan, 2 atau 8. Tapi kalau yang kalau yang belakang ini 8, yang depan kan tinggal dua pilihan tapi sama. Ya kan? 2 atau 2 ya sama aja gitu kan. Artinya cuma satu pilihan, angka 2 gitu kan. Makanya kita harus bagi kasus lagi. Kalau yang belakang 2 ada satu pilihan gini kan. Ini kita coret yang angka 2-nya salah satu aja. Yang depan kan ada dua pilihan. 8 atau 2. 2 atau 8. Berarti ini kita tulis 2 gini. Nah, kemudian untuk digit yang selanjutnya, misalkan angka 8 yang kepilih. Nah, digit selanjutnya kan 0 boleh. Digit yang kedua ini. Berarti yang kedua ini ada dua pilihan. Sehingga di sini tinggal kali 2 kali 1 gini. Ngerti ya satunya? Karena kan tinggal dua pilihan, kepilih satu. Misalkan yang kepilih angka 2 di sini. Nah, terakhir sini tinggal satu pilihan, yaitu angka 0 gitu. Sehingga ini kalau dikali, ini hasilnya sama dengan 4. Kemungkinan selanjutnya, di sini yang paling belakang ini angka 8. Nah, kalau yang paling belakang ini angka 8. Nah, ini kan ada angka 2, 2, 0. Nah, kita kalau pakai yang atas ini tadi, nah yang jadi masalah 0 ini nggak bisa ditaruh di depan sini. Ya kan? Jadi ya kita list aja. Kemungkinannya kan yang depan udah pasti 2 kan? Jadi kemungkinannya di sini kan bisa 2, 2, 0, 8. Atau 2, 0, 2, 8. Sehingga di sini kalau dihitung ada dua pilihan. Oke. Kakak sederhanakan lagi ya, supaya lebih jelas. Karena panjang sekali ini tadi. Nah, yang pertama yang sini ini tadi dapat 7 ya, kemungkinan pertama ini. Kemungkinan kedua ini kalau dihitung dapat 9. Nah, kita belum menghitung kemungkinan ketiga, keempat, sama kelima, keenam ya. Oke, ini kita geser.
ke bawah gini. Oh ya, untuk 2206 sebenarnya kan kasusnya sama dengan 2208. Cuma belakangnya ini 6 gitu aja. Nah, sehingga kita nggak perlu menghitung ulang, kita langsung dapat, yaitu sebanyak berapa? Sebanyak 9 ya. Untuk 2238, untuk 2238 karena nggak ada angka nolnya, cuma ada yang sama yaitu angka 2 ya. Kita cukup membagi kasusnya menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, digit terakhir angka 8. Kalau digit terakhir angka 8 ada satu kemungkinan. Nah, yang pertama sama kedua sama ketiga ini kan ini. Angka 223 disusun. Berarti ada berapa cara ini? Ini ada 3 bilangan gitu kan. Nah, yang sama angka 2. Ada 2 yang sama. Berarti kita bisa pakai untuk ini itu 3 faktorial dibagi yang sama ada 2 faktorial. Kalau dihitung ada 3 gini ya. Kemungkinan kedua di sini ada angka 3, angka 2 yang di belakang sini. Nah, ini ada satu pilihan. Nah, angka 2 sudah terambil 1, berarti tersisa 1 angka 2 sama. Ini udah diambil 1 ya di belakang. Berarti tersisa 238. Nah, 238 ini kan bisa disubstitusikan di sini. Bisa dimasukkan ke slotnya sini. Slot pertama ada 3 kemungkinan. Slot kedua 2, slot ketiga 1 gini. Kalau dihitung ini ada 6 cara. Sehingga kalau ini mau dihitung untuk yang sementara di sini totalnya ini ada 9 gitu. 2236 sama ya dengan 2232, cuma belakangnya ini 8 diganti 6 dan ini sama-sama genapnya sehingga nanti dapatnya akan sama dengan 2238 yaitu 9 cara. Nah, yang terakhir 2286 ini genap semua. Berarti ya ini tinggal ditukar-tukar aja. Ada berapa banyak kemungkinan. Karena ini udah genap semua dan nggak ada nolnya, sehingga banyaknya kemungkinan di sini ada 4 bilangan, ya kan? Berarti 4 faktorial dibagi yang sama angka 2 ini ada 2, berarti dibagi 2 faktorial sama dengan 12 kalau dihitung. Sekarang kita tinggal menjumlahkan. Oke, kelihatan ya. Yang pertama tadi agak berbesar sedikit supaya agak kelihatan. 78 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 12. Nah, ini kalau dihitung nanti jawabnya 133 dan ini jawaban akhirnya. Debbie wrote the positive integers from 1 to n on a blackboard. Jadi di sini Debbie itu menulis angka 1 sampai n di blackboard, di papan hitam gitu kan. Please erase one of them. Beck calculated the arithmetic mean of the number remain on the board and get 30.8. Find the number erased by Chris. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah di sini semuanya yang dipakai integer, positive integer from 1 to n. Kemudian sama Chris
dihapus satu angka. Kita misalkan aja yang dihapus nanti adalah X gitu. Nah, kemudian back menghitung rata-ratanya dari angka yang tersisa. Nah, berarti angka yang tersisa kan angka 1 sampai N dikurangin, dikurangin yang diambil Kris kan. Sehingga angka yang ada di papan awalnya itu adalah 1, 2, 3 sampai N. Sehingga kalau dijumlahkan ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 5 terus sampai yang terakhir N gini. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Ingat ya jumlah bilangan berurutan 1, 2, 3 sampai N. Berarti nanti kita tinggal ambil yang belakang ini kan. N, N kali N plus 1 bagi 2 gitu. N adalah angka yang terakhir. Ini harus berurutan ya. Dan startnya harus dari 1. Ini adalah total angka sebelum dihapus satu sama kris. Sehingga setelah sama kris dihapus sama kris satu angka, yang mana kita misalkan angka itu adalah X di sini tadi, maka total angka yang ada sekarang tinggal N kali N plus 1 dibagi 2 dikurangi X. Karena ini rata-rata, arithmetic mean kan? Arithmetic mean ini adalah rata-rata. Karena rata-rata berarti harus dibagi dengan total angkanya. Nah, total angkanya ada berapa di sini? Yang awalnya N, berarti sekarang tinggal N min 1. Dan hasilnya rata-ratanya adalah 30,8. N min satunya kita kalikan ke samping ya. Kita kalikan ke samping sini. Sehingga akan kita peroleh N kali N plus 1 dibagi 2 dikurangi X sama dengan 30,8 dikali N min 1. Sekarang kita distribusikan, kita buka kurungnya, dapatnya 30,8 N negatif 30,8. Dan kita samakan penyebutnya, X-nya dikali dengan 2 per 2. Sehingga kalau kita hitung dapatnya ini N kuadrat plus N dibagi 2 dikurangin 2X per 2. Penyebutnya udah sama, tinggal kita sederhanakan. Dapatnya N kuadrat plus N min 2X dibagi 2. Yang berada di sebelah kanan tetap 30,8 N dikurangin 30,8. Supaya tidak menjadi pecahan, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Sehingga akan kita peroleh N kuadrat plus N min 2X. Kalau dikali 2, 30,8. Dikali 2 dapatnya 61,6. N-nya tetap 30,8 sama ya 61,6. Selanjutnya yang ada N-nya kita taruh sebelah kiri, maka akan kita peroleh N kuadrat plus N min 61,6 N. 61,6-nya kita pindah ke kiri juga, dapatnya plus 61,6. 2X-nya aja yang kita pindah ke kanan. Negatif 2X dipindah ke kanan, dapatnya 2X. Selanjutnya, iya harusnya ini tadi nggak perlu dijabarkan ya. Ini tetap aja N kali N plus 1 gini. Negatif 61,6 N ditambah 61,6 difaktorin negatif 61,6-nya. Sehingga tinggal N min 1. Kalau diamatin,
N sama N plus 1 adalah dua bilangan berurutan. Dan di sini dua bilangan berurutan jelas dua-duanya bilangan bulat. Di sini 61,6 bilangan desimal dikali N min 1. Hasilnya 2X. Sehingga kita harus nyari ini bilangan yang tepat berapa. Kita tahu X-nya pasti positif. Selanjutnya kita tinggal pakai coba-coba untuk nyari nilai N yang memenuhi. Kita nggak bisa ngasal milih nilai N ya. Karena apa? Karena di sini desimal. Supaya desimal ya di sini harus kelipatannya 10. Kalau nggak gitu ya angka yang dikali 6 belakangnya 0. Berarti kelipatannya 5 gitu. Tapi kita nggak bisa ngasal ambil. Misalkan kita ambil 10. Kalau kita ngambil ini 10, berarti dapatnya kan 61,6 kali 10. Nah, 10 kan N min 1. Artinya N-nya 11. Ya kan? Berarti N sama dengan 11. Cuma pada saat N 11, berarti hasilnya ini 11 kali 12. Nah, kalau dikurangin 11 kali 12 dikurangin 61,6 kali 10, pasti hasilnya negatif. Dan itu nggak boleh. Selanjutnya supaya hasilnya positif, gimana? Nah, ini bilangan berurutan. Berarti ini ya kita buat sebisa mungkin kalau bisa berurutan. Kita udah tahu ini 61,6 supaya belakangnya 0, berarti yang dekat dengan 61,6 yaitu 60. Kita bisa coba di sini 60. Sehingga N-nya dapatnya sama dengan 61. Sekarang kita cek N-nya 61, N min 1 berarti 62. Dikurangin 61,6 kali 60 sama dengan 2X. Sehingga kalau dihitung ini dapatnya 86, itu 2X, X-nya sama dengan 43. Kita kembali ke soal yang ditanyakan apa? Find the number erased by Chris. Oke, the number erased by Chris kita sudah misalkan tadi di sini, yaitu X ya. Dan kita sudah dapat nilai X-nya, yaitu 43. Dan ini jawaban akhirnya untuk soal nomor 27, 43. 23 identical pencil are packed into 3 identical box. Set that no box is empty. How many way of distribution are there? Jadi di sini ada 23 identical pensil, pensil yang identik. Kemudian dimasukkan ke 3 box yang identik. Identik itu sama persis. Ada berapa cara? Kita bisa melis satu-satu. Misalkan kemungkinan pertama adalah 1, 1, 2, 1. Nah, karena ini boxnya identik, 1, 1, 2, 1 sama 1, 2, 1, 1 dihitung sama. Jadi kita nggak perlu menghitung ulang. 1, 2, 1, 1 sama 1, 1, 2, 1 sama 2, 1, 1, 1 adalah sama. Dihitung 1. Nah, sekarang kita harus list satu-satu atau mendaftar satu-satu. Kemungkinan pertama 1, 1, 2, 1. Kemungkinan kedua 1, yang ini dinaikin 2 gini, yang ini 20. Sehingga ini urut nanti. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini tinggal sisanya, ini turun 19, 18. Intinya untuk yang kedua sama yang ketiga, box kedua sama ketiga ini, kalau dijumlahkan harus 22. Karena yang depan udah pasti 1. Sehingga nanti yang paling besar di sini 11.
Sini 12. Sorry. Sama ya, 11 11 ya. Karena dijumlahkan harus dua dua, dua box terakhir ini. Dari sini kita udah dapat ada 11 kemungkinan. Kelihatan ya? Lihatnya dari tengah ini aja. 1 sampai 11 berarti ini totalnya ada 11 cara, ada 11 kemungkinan. Kemungkinan kedua, kemungkinan kedua yang pertama, box pertama diisi 2. Box kedua 1. Oh, kalau box kedua 1, nanti yang ketiga adalah 20. Dan ini sudah ada. Sudah ada di mana? Di sini ini. 1 22 kan sama dengan ini. Jadi pada konsepnya ini harus naik terus. Kalau yang pertama 2, berarti yang ketiga udah nggak boleh 2 lagi. Sorry. Kalau yang pertama 2, yang kedua udah nggak boleh 1. Tapi minimal sama. Berarti yang kedua minimal 2. Sehingga kurangnya supaya jadi 23, yang terakhir adalah 19. Selanjutnya ini urut. Ini 3, 4, dan seterusnya. Intinya, dua terakhir, dua box terakhir, kalau dijumlahkan harus 21. Sehingga kita bisa mengira-ngira. Yang terakhir kira-kira berapa ya? Angka yang kira-kira sama dijumlahkan 21. Ini kakak kasih titik-titik gini. 10 sama 11. Untuk menghitungnya, kita langsung lihat di sini aja. 2 sampai 10. Kalau bingung, mulai dari 1 aja. 1 sampai 10 kan ada 10 angka kan? Nah, yang satu ini kan dibuang. Berarti 10 kurangi 1. Tinggal 9. Sehingga ini ada 9 angka gitu. Kemungkinan selanjutnya, box pertama diisi dengan 3. Kedua, nggak boleh kurang dari 3. Berarti ya 3. Yang terakhir sisanya yaitu 17. Ini lanjutnya 4 sama 16. Yang apabila diamati, dua box terakhir dijumlahkan 20. Jadi kemungkinan yang terakhir ya yang kira-kira sama, yaitu 10 sama 10. Ya urut ya. Oh ya, yang depan ini tetap ya. Ini yang depan juga 2 gini. Ini 3 gini yang depan. Ini 3 juga. Langkah selanjutnya kita tinggal menghitung. Di sini terakhir kan 10. Kalau misalkan ini ada angka 1 sama 2, totalnya kan ini 10. 10 kemungkinan. Cuma 1 sama 2-nya nggak ada. Nah, jadi 10 dikurangin 2 ini. Sisanya tinggal tinggal 7. Sorry. 10 kurangi 2 ya. Tinggal 8. Kemungkinan keempat nanti bisa diri sendiri ya. Ini 44, 15, ini 5, ini berarti 14. Dua box terakhir dijumlahkan 19. Kemungkinan terakhir yang paling besar adalah 9 sama 10. Dengan cara yang sama, 4 sampai 9, kalau dihitung nanti ada 6 cara. Untuk yang kelima juga kurang lebih sama, 5, 5, 13, 6, 12. Nanti yang terakhir kalau dijumlahkan 18, berarti 99. Sehingga ini ada berapa kemungkinan? 5 sampai 9. Ada 5 kemungkinan. Selanjutnya kita pakai 6. Kalau 6, 6, 6, 11, 7, 10. Ya ini nggak terlalu banyak. 8, 9. Udah mentok, ini nggak bisa lagi. Dapatnya 3. Selanjutnya 7, 7, 9. Oh, 8, 8. Ini cuma 2. Udah, habis ya. Kalau dipaksakan lagi nanti dapatnya 8, 8. 8 tambah 8, 16. Supaya jadi 23 kurangnya 7. Nah ini kan turun. Nggak boleh turun. Sehingga total kemungkinan tinggal dihitung aja. Yang pertama adalah
11 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 44. Dan ini jawaban akhirnya atau final answer dari nomor 28. Nah, di sini diketahui X sama dengan 3 negatif akar 5 per 2. Yang ditanyakan X kuadrat dibagi X pangkat 4 plus X kuadrat plus 1. Karena di sini kita butuh X kuadrat. Berarti ya dari yang diketahui yaitu X sama dengan 3 min akar 5 per 2. Kita kuadratin supaya dapat X kuadrat. Kuadrat, kuadrat. Dapatnya kan X kuadrat sama dengan yang sebelah kanan kalau dikuadratin dapatnya 9 min 6 akar 5 plus 5 per 4. Kita sederhanakan 9 tambah 4, 14 dikurangin 6 akar 5 per 4. Dibagi 2 semuanya sehingga dapatnya tinggal 7 min 3 akar 5 dibagi 2 X kuadrat. Selanjutnya di sini ada X pangkat 4. Kita butuh X pangkat 4. Untuk dapatkan X pangkat 4 gimana? Ya X kuadrat dikuadratin. Dan kita sudah tahu X kuadrat adalah 7 min 3 akar 5 per 2. Supaya dapat X pangkat 4, X kuadrat dikuadratin. Berarti 7 min 3 akar 5 per 2 juga dikuadratin. Kita peroleh X kuadrat dikuadratin dapatnya X pangkat 4. 7 min 3 akar 5 per 2 dikuadratin akan diperoleh 49 min 42 akar 5 plus 45 dibagi 4. Selanjutnya tinggal disederhanakan 94 min 42 akar 5 per 4. Kita sederhanakan dibagi 2 semuanya. Kita udah dapat X pangkat 4. 47 min 21 akar 5 dibagi 2. Selanjutnya, kita kembali ke pertanyaan yang ditanyakan adalah X kuadrat dibagi X pangkat 4 plus X kuadrat plus 1. Nah, X kuadrat udah ada nilainya, yaitu 7 min 3 akar 5. Dibagi X pangkat 4 juga sudah ada, yaitu 47 min 21 akar 5 per 2. Ditambah X kuadrat. X kuadratnya, iya ini kurang per 2-nya. Per 2 gini. X kuadratnya 47 min 21 akar 5 per 2 plus 1, 1 yang belakang ini, 1 sama dengan 2 per 2. Nah ini baik pembilangnya maupun penyebutnya semua dibagi akar 2. Eh, semuanya dibagi sama 2. Nah, supaya yang dimaksud dibagi dengan 2 itu ini loh. Nah, semuanya kan dibagi dengan 2. Supaya pernya ini hilang. Jadi yang atas tinggal dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Kalau yang atas dibagi 2 kan ini kecoret. Yang bawah dibagi dengan 2. Nah, ini kecoret semua ya dengan depannya dengan ini ya. Sehingga menyisakan pembilangnya aja. Oke, karena per 2-nya sudah hilang semua, menyisakan 7 min 3 akar 5 dibagi 47 min 21 akar 5. Ya, ini ada yang keliru ya. Ini harusnya bukan 47 tapi 7. Oke, kita udah perbaiki. Plus 7 min 21 akar 5 plus 2.
Selanjutnya tinggal kita hitung yang atas tetapnya, yang bawah 47 ditambah 7, 54 tambah 2, 56. 56, ya ini ada yang keliru lagi. Yang mana yang keliru? Ini tadi kan X kuadrat ya, harusnya yang dimasukin sini ya. Nah ini keliru lagi ini. Nah ini, harusnya ini 21. Sorry, harusnya ini bukan 21, tapi 3. Ya kan? Jadi 21-nya kita ganti dengan 3. Ini kita ganti dengan 3 akar 5. Min 21, min 3 berarti min 24 akar 5. Selanjutnya yang bawah atau penyebutnya bisa difaktorin 8-nya. Maka akan kita peroleh 8 kali 7 min 3 akar 5. 7 min 3 akar 5-nya bisa dicoret dengan bawahnya ya. Ini sama sini bisa habis. Sehingga yang atas menyisakan 1, yang bawah menyisakan 8. Kakak hapus dulu ini. Maka kita peroleh 1/8. Dan ini jawaban akhir dari nomor 29. 1/8. Kita ke nomor 30. In the beginning, a chess piece is standing at position 0. Jadi di awal ini posisinya di 0. Jadi di sini posisinya. Di 0 sini kan. It moves one interval clockwise for the first step. Jadi pada saat satu step yang pertama, berakhirnya di mana? One step. Berarti ya di 1. Dari 0 ya kan ke 1 sini. Ini one step. Ini yang pertama, step pertama. It moved to interval clockwise for the second step. Jadi pada saat yang kedua, move-nya nggak 1 lagi. Move-nya 2 step. Nanti dari angka 1 move 2. 1, 2. Jadi pada saat interval kedua, nanti berakhirnya di titik yang ketiga. Pada saat interval ketiga, move-nya 3. Jadi dari 3 itu move 3. Dapatnya 1, 2, 3. Nah, berarti pada interval ketiga, berhentinya di 0. Dan seterusnya. Terus kayak gitu. Berarti nanti pada saat interval keempat, ya move-nya 4. Berarti ini tinggal ditambah 4 ya. Atau kalau bingung pakai gambar ini juga bisa. Move-nya sekarang 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Otomatis di 4. Dan seterusnya. Nanti yang ditanyakan interval yang ke 2003. Nah, yang ke 2003 ini nanti ada berapa gitu. Untuk nyari yang ke 2003 nggak mungkin kita manual ya. Kita harus cari polanya terlebih dahulu. Untuk yang kelima, berarti nanti kan tinggal ditambah 5. 4 ditambah
5. Nah, masalahnya 4 ditambah 5 kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya di 3. Atau kalau adik-adik jeli, 4 ditambah 5 kan 9. 9 dikurangin 6. Dapatnya 3 gitu. Taunya dari mana kita ngurangin 6? Karena di sini kan 0 sampai 5. 0 sampai 5 artinya kan ada 6 angka. Kalau bingung dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau interval yang ke-6 ya tinggal ditambah dengan 6. 3 tambah 6 kan 9. 9 kurangin 6, 3. Interval yang ke-7 ya 3 tambah 7, 10. 10 kurangin 6, 4. Ini belum kelihatan sama sekali polanya. Interval yang ke-8. 4 tambah 8 kan 12. 12 kurangin 6, 6. No, 6 nggak ada. 6 kurangin 6 lagi. Berarti 0 dapatnya. 0 tambah 9. Karena interval yang ke-9. Dapatnya 9 dikurangin 6. Dapatnya 3. 10 tambah 3 kan 13. Kurangi 12 ya. Atau kurangi 6, kurangi 6. Dapatnya 1. Nah, ini kita berharap akan ada pola. Karena sudah muncul angka 1 lagi kan. 1 kan yang pertama ini. 1 tambah 11 dapatnya 12. 12 kurangi 6 kurangi 6, 0. Ternyata belum bentuk pola ya. Karena di atas 13 ini 10. Kalau 12 tambah 0 kan ya 12. Dikurangin lagi 6 dikurangi 6 ya 0 lagi. Kalau 13 tambah 0, 13 kurangi 6 kurangi 6, 1. 14, 1 tambah 14, 15. 15 dikurangi 6 dikurangi 6 atau dikurangi 12, dapatnya 3. Nah, di sini kelihatan 130, ini juga 130. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau pola ini berulang setiap 12 kali. Karena berulang 12 kali, untuk menentukan berapa kali pengulangan ini, berarti ya 2023 dibagi 12. Jadi pengulangan ini nanti akan berulang sebanyak 168 kali, atau 2023 dibagi 12 dapatnya 168, masih sisa 2. Nah, karena yang ditanyakan ini kan jumlahnya kan, N1, N2 sampai 2023. Nah, sekarang kita harus hitung dulu. 1 tambah 3 tambah 0 tambah 4. 1 tambah 3 tambah 0 tambah 4. Tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 0 tambah 3 tambah 1 tambah 0 tambah 0. Yang mana nanti kalau dihitung totalnya adalah 22. Karena totalnya 22 dan berulang 168 kali, maka jumlahnya 22 kali 168. Dan di sini menyisakan 2. 2 yang tersisa di sini artinya ya nanti masih sisa 2 angka yang paling atas ini. 1 sama 3. Sehingga kita tinggal menjumlahkan 1 plus 3. Kalau dihitung ini dapatnya 3714. Dan ini jawaban untuk soal nomor 30.